Oke, selamat pagi dear vlogging kelas luar galaksi. Jadi hari ini kita sudah tiba di lokasi Labangka, lokasi perencanaan dari pengembangan sektor apa ini namanya pertambakan. Jadi ini baru dibangun kawasannya. Ada yang pertama ini kita sudah bincang-bincang tadi, lokasinya sekitar 30 hektar dan itu akan masih dikembangkan lagi ke depannya. Jadi sementara tim ini ada hanya tim penyelam dan tim pengamatan lamun. Lokasinya sih cukup ekstrim ya, karena memang kawasannya pinggirannya dia adalah karang-karang keras. Nah, tapi kita nanti siasati lewat pantai Jamplung sana. Kita menggunakan boot, baru kita tim selam dan semua akan kita turun hari ini untuk memastikan seperti apa. Karena memang kondisi airnya wilayah selatan cenderung ekstrim di kawasannya seperti ini. Bisa dilihat masih cukup baru. Sip ya, mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar. Doain. Oke, sekedar informasi tambahan. Jadi rupanya boatman yang dipersiapkan untuk lokasi ini sepertinya juga belum berani ya, karena terkait dengan kondisi cuaca dan hempasan ombaknya memang cukup ekstrim di pinggiran ini. Jadi untuk sementara mungkin kita akan fokus di beberapa areal pinggir sini untuk pendataan lamun, lalu juga melihat beberapa peluang untuk akses turun dari pinggir sini masih memungkinkan apa enggak. Nah, sejauh ini apalagi tentang lokasi ini sendiri, mungkin ini satu kunjungan yang setelah selang berapa ya, 2010 saya terakhir ke sini waktu kegiatan untuk pendataan database sungai ya, untuk waktu itu wilayah Pulau Sumbawa. Jadi kondisinya memang sudah cukup banyak berubah. Selain memang jalan-jalan masuknya dulu makadam, nah ini sudah diaspal karena tadi keterangannya sudah 2017 ada proyek pengaspalan menuju akses ke dalam. Dan kalau lokasi ini sendiri kemungkinan apa ini, Labangka mungkin 1 atau berapa, lupa tadi nanyain. Dan kegiatan masyarakat sekitar sini sepertinya sih masih dengan konsep pertanian jagung. Jadi memang tadi masih cukup banyak dilihat beberapa petani yang aksi panen. Dan itu juga menjadi satu ini ya, agak sedikit riskan kalau kita ngebut mobil di sini, karena memang seliweran motor maupun kondisi jalannya yang tipikal gudukan-gudukan gitu, nggak bisa lihat langsung ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan nanti aksi berikutnya. Jadi ini lapisan karpetnya. Jadi tadinya sempat GR ya. Kita datang-datang sini sudah dipersilakan untuk duduk di gelaran tikar yang cukup lebar-lebar ini. Batas ujung dari sini ada muara kecil. Nah, ini kondisi airnya surut jauh. Oke, sambal lamunnya sudah ditemukan. Isi perairan. Beringin di atas batu. Oke, kita sudah tiba di lokasi tambak kedua. Sambil jalan-jalan ngetes ketapel, siapa tahu ada sasaran target burung-burung puyuh. Bentar ya, kita lihat kondisi pantainya di depan.
kotorannya banyak. Nah. Oke, selamat datang di Labangka 5, bagian dari spot Labangka 5 ujung. Ini ombaknya kayak begini. Akar kayu sebenarnya menarik kalau bisa dibawa. Nih lihat tumpukan ombak, sisa-sisa hempasan ombak, sampah-sampahnya. Nah, dan ini yang ditampilkan ini adalah bagian dari muara ujung yang ada di Labangka 5. Jadi yang ternyata dari keterangan para pemancing tadi, bapak-bapak itu, sampah-sampah ini sebenarnya bukan asal dari laut, tapi dia memang asal dari atas gunung sana ya. Jadi waktu ada pembalakan liar, jadi dia terbawa oleh arus sungai waktu saat banjir. Nah, kotoran-kotorannya nimbun di sini. Jadi bisa disaksikan seperti ini tadi. Oke, dan satu hal yang menjadi catatan menarik pada saat ini, kita ngumpul-ngumpulin lihat-lihat di antara kumpulan ampas-ampas sampah kayu ini. Rupanya kita ada menemukan satu akar jenis pohon liana yang terkenal kalau dalam istilah dunia pengobatan tradisional yang sekarang disebut dengan kayu bajakah ya untuk orang Kalimantan. Nah, tadi bicara dengan bapak pemancing warga lokal di sini, disebutkan bahwa namanya di sini, nama kayunya ini adalah kemeresak ya. Jadi sebenarnya sih dia bukan jenis pohon, tapi lebih jenis ketumbuhan merambat atau yang kita kenal dengan istilah liana. Bentar, untuk lebih detailnya bisa disaksikan ya. Nah, secara lebih detail kita akan saksikan ini. Jadi kalau bajakah dia mempunyai serat pori-pori halus begini yang bisa dilalui air gini ya. Jadi sangat wajar ketika di hutan para survival ataupun para petani peladang yang masuk-masuk kesulitan air mengandalkan ini. Jadi tinggal potong lalu menghisap airnya dengan tetesannya. Dan hilanglah dahaga yang dialami. Oke, kita balik menuju tempatnya, ujung sana. Nah, adapun untuk sebaran lamun juga di sini masih ada serpian-serpian jejak yang kita bisa temukan. Masih didominasi dua jenis ini saja. Ada apa tadi yang dibilang itu ya? Thalassia sekaligus Cimodacea. Cuman tadi Mbak Neninya memastikan apakah nanti ini ya bisa dipastikan karena kondisi ombak yang cukup besar, apakah memang dia tumbuh di sini atau justru terbawa oleh arus-arus yang lebih di wilayah sebelah timur itu. Jadi nanti pada pengamatan sore kita akan coba pastikan itu. Oke, masih jenis-jenis sama. Yuk, balik. Lumayan 400 meter. Oke, kita sudah balik lagi di tempat tambak yang pertama tadi setelah ngecek tambak kedua. Nah, karena waktu masih menunggu kemungkinan kita melakukan survei kondisi pantai ya, kita sambil lihat-lihat aja, mumpung daripada diam-diam di sana lebih baik lihat-lihat ya. Cuman aksesnya ini yang agak sulit nih, belakang sana. Oke, kita coba lihat di sini. Ada akses jalan ke pantai. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah cenderung surut airnya. Bisa kita coba lihat.
bisa dilihat, jadi kondisi perairannya, dasarannya seperti ini, batu-batu begini ya. Jadi cenderung akan menyulitkan nanti. Cuman ya kita akan coba lihat sejauh mana. Nah, kondisi lamunnya seperti ini. Patahan-patahan karang rabel ya. Jadi format akarnya nempel di sini. Masih yang jenis yang sama, seperti apa ya? Thalassia mungkin ya tadi disebut. Tuh. Sementara garis pantai surutnya sekitar berapa ini? Antara 200 apa 300 meter ke depan sana. Nih. Yuk. Jenis lain apa ini ya? Nanti kita tanyain ini. Dan masih tumbuh di rabel. Nah, ini sampel yang di substrat pasir. Bersihin dulu. Halus-halus gini ya. Oke, kondisi air sudah mulai surut. Jadi kita sudah melakukan penghitungan transek kuadran pada penghitungan spot pertama tadi sudah selesai, dan ini sedang dilakukan titik kedua oleh Pak Neni. Jadi kita akan pantau, berhubung memang kondisi kameranya yang pertama agak sedikit kabur. Jadi kita buat backup sendiri ya untuk kegiatan vlog. Ya tahu hasilnya akan lebih baik. Yuk. Nah, ini penampakannya. Lamun-lamunnya, kalau dari pendataan sih tadi sudah ada terpantau 2 jenis atau sampai 3 ya, Thalassia dan apa tadi, Syringodium juga ada. Lalu jenis apa tadi, nanti kita cek ulang. Nen, sibuk. Zoom. Oke, teman-teman, sekedar informasi, jadi ini adalah bentangan garis transek kuadran khusus lamun yang kali ketiga. Jadi bentangannya semakin banyak sih semakin bagus ya, tapi cuman ini dibatasi maksimal 3 pengulangan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi tutupan lamun yang ada atau seagrass. Jadi setidaknya nanti bisa dijadikan acuan AMDAL, karena dari pihak ini perusahaan akan mengembangkan seperti apa tentang perizinan dari water intake-nya. Jadi nanti seberapa jauh dia akan mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada. Nah, itu juga yang diperlukan. Dan itu terkait dengan masalah perizinan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ntar lagi juga kita akan usai satu titik ini. Dan sementara rekan-rekan diver juga sudah menyelesaikan tugasnya tadi di depan-depan sini, sekitar tidak tahu berapa kali pengulangan mereka. Setidaknya itu kesempatan untuk hari ini. Besok kita akan coba lihat lagi ya. Yuk, tetap lanjut.
Nah, kita ngomong-ngomong ya, kalau mau tahu seperti apa kondisi perairan di Labangka ini, khusus Labangka 5 kalau di sini. Nama pengembangan lokasi transmigran. Salah satunya tadi ada pekerja tambak di sini yang mengaku sudah dari tahun 93 orang tuanya pindah ke sini, jadi masih masa kecilnya juga di sini. Bentar, ini surutnya sudah surut terendah, nanti hingga sampai jam 5 sore. Bentar ya, kita sampai ujung ke sana. Nah, ini kondisi airnya. Oh, sudah mulai menjelang pasang lagi nih kayaknya. Tuh, jadi sangat tidak mungkin melakukan penyelaman entrisnya dari pantai karena memang kondisi batu-batu curug-curugnya seperti itu. Oh, naik airnya. Oh, bahaya, bahaya. Balik. Sudah mulai naik. Ini ya, di belakang. Sudah cukup jelas. Sip, balik ke tempatnya ini. Oke, sekarang tiba di rencana tambak kedua yang ada di sini. Tapi kondisi perairannya memang agak cenderung beda. Tonjolan-tonjolan batu rocknya itu ada di kiri sekitar kanan sini. Karena ini berhubung dengan terkait dengan muara. Nah, itu batu-batu kalinya. Lalu di sini cenderung total pasir. Jadi nggak ditemukan vegetasi lamun. Jadi kemungkinan tidak dilakukan transek kuadran di sini. Jadi cukup kita lakukan dokumentasi aja untuk tampilan-tampilan secara fisiknya.